Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر الإخوة والأخوات para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, sehingga kita dapat mengetahui bentuk-bentuk penghambaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita menghambakan diri kita kepadanya, dan kita agar bisa mendakwahkan agama ini, dan kita melestarikan ilmu supaya ilmu ini tidak sirna, tidak hilang. Demikian, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa mengamalkan dari setiap poin ilmu yang kita pelajari dan yang telah kita ketahui. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan tentang tafsir surah Al-Ma'arij. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita ulas kembali tentang surah Al-Ma'arij, di mana surah Al-Ma'arij ini adalah surah Makkiyah. Kita bisa melihatnya Bapak Ibu semuanya, bahwa nuansa dari surah ini adalah menggambarkan bagaimana keadaan, kejadian yang akan dialami oleh seluruh manusia kelak di yaumil akhir. Allah menceritakan tentang neraka. Surah Al-Ma'arij juga dikatakan oleh para ulama surah Sa'ala Sa'il, karena di sana ada yang bertanya tentang kapan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun. Pertanyaan dengan maksud merendahkan Allah, dengan maksud menghina, dengan maksud menguji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya yang bertanya adalah An-Nadhr Ibn Al-Harith, seorang kafir Quraisy, yang bertanya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka selalu bertanya. Bahkan di antaranya ada yang mengatakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah,
jika Al-Quran itu benar dari sisimu, maka turunkanlah hujan batu dari langit atau siksa yang pedih. Ini adalah bentuk mereka meminta untuk disegerakan siksa. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sopan. Andaikan mereka tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah meminta untuk disegerakan siksa Allah Subhanahu wa taala, karena siksa Allah itu maha pedih. Andaikan mereka tahu kemuliaan dan keagungan Allah yang Allah katakan minallahi dzil ma'arij, Allah itu pemilik keagungan, kemuliaan, atau pemilik tingkatan-tingkatan yang dilalui oleh para malaikat di langit. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Telah disampaikan tentang tafsir ayat ini kemarin, diantaranya adalah para ulama ada yang mengatakan bahwasanya 50.000 tahun itu adalah jarak tempuh yang akan ditempuh setiap ruh atau malaikat yang membawa ruh kita, ruh manusia, ruh makhluk yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi hingga menuju Allah, melewati langit demi langit, itu adalah jaraknya 50.000 tahun. 50.000 tahun dengan jarak, padahal para malaikat itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan khiffah, ringan mereka untuk melesat terbang ke langit. Mereka kuat, memiliki kehebatan, namun jarak tempuhnya harus menempuh selama 50.000 tahun. Demikian itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekurang ajaran orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka tahu tentang keagungan Allah, niscaya mereka tidak akan pernah meminta siksa itu untuk diturunkan. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya ada tafsiran lain dalam ayat tersebut, bahwa yang dimaksud 50.000 tahun adalah hari kiamat yang akan dilalui oleh kita semuanya. Dari mulai dibangkitkan di hari kiamat sampai apakah seorang itu masuk surga atau masuk neraka, maka akan melalui proses 50.000 tahun lamanya. Namun demikian, ini adalah bagi orang-orang kafir. Dalam sebagian athar dan riwayat bahwasanya hari tersebut akan diringankan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih ringan dari sekedar melaksanakan satu salat wajib yang dia lakukan di dunia. Itulah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan ya bacaan kita. Ya, sampai ayat berapa? Baik. Sepertinya masih sedikit ya kita kemarin. Baik. Kita akan baca dari ayat fasbir sabran jamila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه Taib. Nanti kita lanjutkan lagi bacaannya. Kita jelaskan dulu tafsirnya. Wa qawluhu wa qala al-muallif Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa qawluhu fasbir sabran jamila ay isbir ala da'watika liqaumika sabran jamila la tadajjar fihi wala malal la tadajjura fihi wala malal. Allah perintahkan teruntuk nabi kita yang mulia, isbir, bersabarlah kamu di atas dakwahmu terhadap kaum kamu, sabran jamila, dengan kesabaran yang indah. La tadajjura fi, tidak ada rasa bosan, wala malal, na'am, tidak boleh ada rasa bosan, tidak boleh kapok dalam berdakwah, pasti akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam berdakwah. Bal istamir ala amrillah, namun justru harus terus berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad'u ibadahu ila tauhidih, dan ajaklah hamba-hamba Allah itu agar mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, beribadah hanya kepada Allah. Wala yamna'uka anhum ma tara min adamin qiyadihim wa adami raghbatihim, jangan sampai ketika engkau Muhammad melihat kamu tidak taat, tidak nurut, tidak ada keinginan dalam hati mereka untuk mengikuti dakwahmu, maka jangan menjadikan ini sebagai penghalang dan kamu berhenti kemudian di atas dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna bis sabri ala dzalika khairan katsira, karena sesungguhnya dalam kesabaran itu ada kebaikan yang sangat banyak. Allah melalui lisannya nabinya mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ya'qub alaihi salam untuk bersabar. Bahkan Nabi Ya'qub adalah orang yang telah bersabar. Fasabrun jamil, kesabaran yang sangat indah. Yang dimaksud dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang benar, kesabaran yang akan membuahkan pahala. Karena dakwah ini tidak menjadikan kita lebih kaya. Dakwah ini tidak menjadikan kita lebih senang, lebih banyak yang menyukai kita, tidak. Namun dengan dakwah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita pahala. Dengan dakwah ini
Di antaranya kita dengan hadirnya di tempat ini, dengan menimba ilmu untuk kemudian kita dakwahkan nanti kepada orang-orang yang kita sayangi, paling tidak akan menambah rasa takut kita kepada Allah, paling tidak akan menjadikan kita lebih cinta kepada Allah, lebih rindu kepada negeri akhirat. Itu yang diharapkan dari dakwah, dari serangkaian dakwah, dari kita mengaji, dari kita hadir di tempat ini. Dan kesabaran yang indah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ya'qub alaihissalam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan rasa khawatir dan sedihku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah ketika seseorang tidak berkeluh kesah kepada makhluk, namun jika dia berkeluh kesah, dia menyampaikan segala keluh kesahnya kepada Allah, maka ini tidak menafikan kesabaran dia, tidak menafikan kesabaran dia. Namun demikianlah dikatakan bahwasanya manusia kebanyakannya tidak bersabar. Kenapa? Karena tidaklah seseorang itu ditimpa dengan kesulitan kecuali dia biasanya ingin mengungkapkan kesulitan tersebut kepada orang lain, tidak kuat untuk menahan kesulitan tersebut. Maka sabarlah dengan sabar yang indah. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Berkata muallif rahimahullah, dhamir ini hu maksudnya ad-dhamiru ya'udu ila al-ba'th alladhi yaqa'u fihi 'adzabus sa'ilin bil 'adzab. Mereka itu melihat siksa itu begitu jauh. Inna halahum halul munkir lahu aw alladhi ghalabat 'alaihi syaqwa was-saqra. Keadaan orang-orang yang mengingkari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengingkari dan orang-orang yang mereka adalah celaka, orang-orang yang bingung, hatta taba'ada jami'u ma amamahu minal ba'thi wan nusyur, sehingga mereka merasakan atau mereka menganggap bahwasanya semua siksaan itu terasa jauh di hadapan mereka. Wallahu yarahu qariba, sedangkan Allah melihat siksa itu adalah dekat. Wa narahu qariba li'annahu rafiqun halimun la ya'jal. Allah itu lembut, Allah itu penyayang, Allah itu pengasih. Allah itu enggak mau cepat-cepat untuk menyiksa seorang hamba. Wa ya'lamu annahu la budda an yakun. Meskipun siksa tersebut pasti ada, pasti terjadi. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Karena segala sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Segala sesuatu yang akan datang adalah dekat. Maksudnya apa? Pasti datang. Pasti datang. Kematian itu terasa jauh, namun pasti datang. Dan setiap yang datang, yang akan datang adalah dekat. Tsumma dzakara ahwala dzalikal yaum wa ma yakunu fihi faqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata muallif di sini, menyebutkan bagaimana suramnya, seramnya yang akan dialami pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Allah berfirman, yauma takunus samaa'u kalmuhl. Pada hari itu, hari kiamat seperti tembaga yang dilelehkan. Yani yaum, pada hari itu yang dimaksud yaum adalah hari kiamat. Akan terjadi perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah yauma takunus samaa'u kalmuhl wa huwa ar-rasasul mudhabu min tashaqquqiha wa bulughil hauli minha kullama blagh. Jadi langit itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami beberapa fase. Langit yang hari ini kita lihat kokoh, tidak ada celah, tidak ada cacat, mampu menahan dan menopang benda-benda yang sangat besar. Nanti di hari kiamat
Allah berfirman, wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung pada hari itu akan dicabut. Dicabut oleh siapa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari pasaknya. Karena gunung itu sangat kokoh ke dalam, kokoh sekali. Ya, kokoh sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada. Allah jadikan gunung-gunung ini sebagai pasak supaya bumi ini tidak bergoncang. Namun pada hari itu pasak bumi itu akan diangkat, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu saja bumi pun akan menjadi rapuh seketika. Wa idzal jibalu nusifat, akan diangkat. Kemudian setelah diangkat bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung itu berjalan dengan sangat cepatnya. Allah berfirman, wa taral jibala jamidatan wa hiya tajri marras sahab. Dan engkau akan mengira bahwasanya gunung itu diam, kokoh, wahia tamurru marras sahab. Namun sebetulnya gunung-gunung itu akan berjalan seperti berjalannya awan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah gunung-gunung itu nanti diangkat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan gunung-gunung tersebut berjalan. Setelah berjalan bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung tersebut. Allah berfirman, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Allah akan angkat gunung tersebut. Kemudian Allah akan tabrakan satu sama lain dengan satu kali tabrakan, maka langsung hancur. Maka di sini dikatakan yauma takunus samaa'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ihn. Maka gunung akan wa takunul jibalu kal'ihn. Akan gunung itu nanti akan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dihancurkan sehancur-hancurnya, bahkan akan menjadi seperti fata morgana. Ya, seolah-olah terlihat, namun ketika didekati maka gunung itu telah tiada. Kenapa? Telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga langit. Langit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mampu menopang benda-benda yang kuat, benda-benda yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan langit tersebut seperti tadi tembaga yang Allah Subhanahu wa taala cairkan. Wardatan kadihan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit itu nanti akan menjadi merah mawar, yang pada akhirnya langit itu akan hancur, akan terbelah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma natwis sama' qatayis sijil lil kutub. Pada hari itu kami akan menggulung langit sebagaimana kami menggulung lembaran-lembaran dari buku. Seperti itu. Ini adalah kejadian-kejadian nanti kelak di hari kiamat yang akan manusia lewati seluruhnya. Wala yas'alu hamimun hamima ay yushahidul hamimu wa huwal qaribu hamimahu fala yabqa fi qalbihi muttasi'un li su'ali hamimihi an halihi wala fima yata'allaqu bi ishratihim wa mawaddatihim wala yahumuhu illa nafsahu. Perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu orang yang memiliki kedekatan tali cinta dan tali kasih sayang tidak akan bertanya, tidak akan mampu menjawab, memenuhi permintaan orang yang dia kasihi. Wala yas'alu hamimun hamima. Maksudnya adalah hari ini kita memiliki orang-orang yang kita cintai. Memiliki ibu kita,
ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Namun di hari kiamat nanti Allah berfirman, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak akan ada yang akan menanyakan lagi kabar kamu bagaimana. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Dalam surah Abasa Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayahnya, dari bapaknya juga, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya, dari anak-anak juga. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu setiap orang memiliki urusan yang akan menyibukkan dia, Maka pada hari itu, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimanapun kita mencintai hari ini anak-anak kita, seberapa besar kita mencintai anak-anak kita, istri-istri kita, ibu mencintai para suaminya, mencintai anak-anaknya, nanti di hari kiamat itu semua tidak ada lagi. Ketika terjadi hari kiamat, semuanya akan sibuk memikirkan urusan masing-masing. Wala yas'alu hamimun hamima. Dikatakan oleh beliau, fala yabqa fi qalbihi, tidak ada tersisa dalam hatinya, muttasi' atau muttasa' ruang li su'ali hamimihi an halihi, untuk menanyakan tentang keadaan saudaranya, kekasihnya, anak-anaknya, istri dan suaminya, tidak ada lagi. Wala fi ma yata'allaq bi ishratihim, atau dengan keluarganya, tidak ada. Semuanya sibuk dan tidak ada yang dia pikirkan kecuali dirinya. Bahkan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Al-mujrim adalah orang-orang kafir, alladzi haqqa alaihimul adzab, yang telah berhak bagi mereka siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka inginkan? Law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Dia menginginkan istrinya untuk menjadi tumbal. Dia menginginkan saudaranya, karib kerabatnya, bahkan orang-orang yang selama di dunia saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mengasihi, saling menyayangi. Fa fi yaumil qiyamah, namun nanti di hari kiamat, la yanfa'u ahadun ahada, seseorang tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Wa la yashfa'u ahadun illa biidznillah, seseorang tidak akan bisa menolong orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini, bal law yaftadil mujrimul mustahiqqu lil adzab bi jami'i ma fil ardi thumma yunjihi lam yanfa'uhu dzalik. Andaikan orang kafir yang telah berhak baginya azab, andaikan dia menukar dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, maka tidak akan pernah bisa menjadikan dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu orang-orang kafir akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan di depan keluarganya langsung. Bagaimana tidak? Allah berfirman di sini, yubassarunahum. Kenapa pakai yubassar? Enggak yabsurun, tapi yubassar. Mereka akan saling diperlihatkan. Maksudnya kata para ulama, mereka itu akan dibuat oleh Allah saling melihat. Bapaknya akan melihat sama ibunya, akan melihat sama istrinya, istrinya akan melihat sama suaminya, seorang ayah akan melihat anaknya, anak juga demikian akan melihat ayahnya, akan melihat ibunya. Namun ketika mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menghinakan orang-orang, mereka akan dihinakan di hadapan orang-orang yang mereka cintai. Bagaimana tidak? Mereka akan mengatakan, "Ya Allah, selamatkan aku. Biarlah mereka itu istriku, anak-anakku, saudara-saudaraku, kalau bisa seluruh orang yang di muka bumi ini masuk neraka asalkan aku selamat." Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Perhatikan hari ini. Perhatikan hari ini.
Siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang kita sayangi hari ini, keluarga kita? Namun semua itu tidak akan bermanfaat untuk kita di hari kiamat ketika kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, kita akan baca lagi. Kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Kalla ay la hilata wa la manasa lahum. Mereka tidak akan punya cara lagi, tidak akan punya pilihan lagi. Qad haqqat alaihim kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Karena pada hari itu siapapun yang telah kafir kepada Allah, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba naf'ul aqarib wal asdiqa. Pada hari itu karib kerabat, teman semua pun akan sirna, akan pergi, tidak akan mampu menolong. Tidak akan mampu menolong. Nah, orang-orang kafir ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa mereka ingin menjadi tanah saja. Mereka lebih baik dilupakan oleh semua orang. Mereka lebih baik tidak pernah hidup lagi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir pada saat itu akan mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku tanah saja. Saking pada hari kiamat itu, saking menyeramkannya, saking dahsyatnya hari kiamat, bahkan membuat orang-orang kafir itu seolah-olah kehilangan akalnya. Kehilangan akalnya. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu permintaan mereka itu sia-sia. Namun mereka ungkapkan hal itu. Ungkapkan hal itu. Seolah-olah mereka hilang akal. Setelah mereka mengatakan, biarlah istriku, anak-anakku, karib kerabatku menjadi tebusannya. Biarlah mereka yang masuk neraka asalkan aku selamat. Dan Allah tidak mengabulkannya. Karena Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, dosa yang diperbuat oleh orang lain. Seseorang akan menanggung dosanya masing-masing. Maka pada saat itu Allah menghinakan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, kalla innaha ladha nazza'atan lish-shawa ay lil a'dha'i adh-dhahirah wal batinah min shiddati 'adzabiha. Bahwasanya neraka ini ladha, akan menyala, nazza'atan lish-shawa, akan mencabut, bahkan dikatakan lish-shawa, kulit kepala. Saking dahsyatnya api neraka ini, dikatakan oleh beliau muallif rahimahullahu taala, tidak hanya membakar bagian luar saja, namun akan membakar sampai bagian dalam. Lil a'dha'i adh-dhahirah wal batinah. Tidak hanya kulit, namun langsung membakar daging, langsung membakar tulang. Itulah sifat api neraka. Itulah sifat api neraka yang kita sepatutnya senantiasa takut, menjadikan bayang-bayang neraka itu di hadapan mata kita.
Karena siapapun yang memiliki sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, maka dia terancam dengan neraka tersebut. Dan keadaan neraka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya siksa api neraka itu sangatlah dahsyat. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Neraka itu akan memanggil-manggil siapa saja yang berpaling. Adbar wa tawalla. Ada yang adbar, ada yang tawalla. Dua kelompok manusia yang akan dipanggil oleh api neraka, akan dikejar oleh api neraka. Siapa itu? Dikatakan adbara, mereka adalah yang meninggalkan kebenaran, tidak mau mengikuti kebenaran. Ada yang membedakan keduanya antara adbar wa tawalla. Adbar itu adalah seperti orang-orang kafir pada saat itu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung berpaling, tidak mau sekedar berpapasan dengan Nabi, sekedar mendengar ucapan Nabi, mereka tidak mau. Sedangkan watawalla adalah orang yang telah mendengar kebenaran, mendengar nasihat, namun akhirnya dia berpaling dari nasihat tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir berkata, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan kalian dengar Al-Quran ini. وَالْغَوْا فِيهِ, buatlah kegaduhan. Jadi supaya tidak mendengar Al-Quran, maka mereka membuat keributan. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ, agar kalian menang, agar kalian tidak mendengar, tidak terbawa oleh ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka katakan. Jadi siapapun yang berpaling dari kebenaran, atau mereka setelah mendengar kebenaran, setelah mendengar dalilnya yang benar itu seperti apa, maka hati-hati. Begitupun juga kita sama. Kadangkala kita sudah mendapat ilmu, sudah mendapat pelajaran tentang haramnya ini, tentang haramnya itu, namun masih saja melakukan hal tersebut, maka terancam watawalla, terancam dengan ayat ini, yaitu orang yang berpaling, tidak mau melaksanakan padahal dia telah mengetahuinya, padahal dia telah mendengarnya. Nah, baik, kita baca sedikit lagi. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. Baik, Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Mu'allif mengatakan, wa hadzal wasfu lil insani min haitsu huwa wasfun tabi'atuhu al asliyah. Wasfu tabi'atihi al-asliyah annahu halu. Manusia ini diciptakan dalam keadaan halu. Ya, halu'. Apa itu halu'? Halu' ini ditafsirkan idza massahu syarru jazu'a, yaitu tafsir setelahnya. Halu' ini ditafsirkan dengan ayat setelahnya, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Yaitu ketika ditimpa kemiskinan, ditimpa sakit, hilang yang dia cintai, atau hilang harta, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan anak, maka dia tidak menjadikan kesabaran sebagai penghiburnya. Justru malah dia meluapkannya dengan sikap-sikap yang mencerminkan tidak ada kesabaran. Ya, jadi menampakkannya tidak sabar menahan
apa-apa yang menimpa dari keburukan, kefakiran, sakit, hilang yang dia cintai, anak, istri, suami, keluarga, wala yasta'milu fi dzalika sabra wa ridha bima qadallah. Tidak ada dalam benaknya, dalam hatinya itu tentang sabar dan juga ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massahul khairu manu'a fala yunfiqu mimma atahu Allah. Ketika Allah memberikan dia harta, sebaliknya dia tidak mau berinfak. Wala yashkurullaha ala ni'amihi wa birrihi, tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan kebaikan Allah. Fayajzi'u fi dharra wa yamna'u fi sarra. Sifatnya adalah ketika diberikan kesusahan maka dia bersedih, langsung berkeluh kesah, langsung hatinya marah, tidak ada keridhaan, tidak ada kesabaran. Sedangkan tatkala diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi pelit. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang-orang yang senantiasa menjalankan, menegakkan salatnya. Kenapa demikian? Kenapa salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan keluar dari kedua sifat yang buruk tersebut? Kenapa? Jawabannya kata para ulama, karena salat itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Bahkan tidak ada dalam Al-Qur'an ya, salat diungkapkan, ibadah yang diungkapkan dengan iman kecuali salat. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah menyia-nyiakan salat kalian, yaitu dalam kejadian ketika dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Allah mengatakan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Salat kalian yang telah kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis tetap akan dicatat sebagai pahala. Ini menunjukkan bahwasanya salat ini adalah pokok utama seseorang bisa sabar. Seseorang bisa sabar. Seseorang bisa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Jika seorang hamba bisa menjaganya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa setia menjaga salat-salatnya, mudawimuna 'alaiha fi awqatiha, menjaga waktu-waktunya, bisyurutiha wa mukammilatiha, yaitu dengan menjaga syarat-syarat salatnya juga, memperhatikan wudunya, juga bagaimana kesempurnaannya. Jadi bukan sekedar salat, tapi diperhatikan syarat-syaratnya, kata para ulama, juga penyempurna-penyempurnanya dari pakaiannya, dari adab-adabnya, ya. Jadi perhatikanlah salat. Niscaya salat ini akan menjadi penolong, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Meminta tolong kepada Allah itu adalah dengan cara sabar dan salat. Dan ayat ini juga memang berbicara tentang seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak sabar, yang ketika ditimpa musibah kemudian dia itu menceritakan langsung kepada orang lain, tidak ada kesabaran bagi dia untuk menahan, untuk ridha dengan ketentuan Allah, kecuali adalah orang yang rusak salatnya. Karena Allah menjamin orang yang salatnya benar, bagus, maka dia akan terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.